Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan pagi ini diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saudara bisa membaca seluruh pembacaan ini di rumah, dan pagi ini saya akan membaca Wahyu 2 ayat yang kelima sebagai renungan kita. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudaraku, pertobatan bukanlah tindakan untuk membersihkan kehidupan kita sendiri sehingga kita dapat diampuni. Seorang hamba Tuhan bernama Lewis berkata bahwa pertobatan bukan sesuatu yang Allah minta dari kita sebelum Dia memanggil kita untuk kembali kepada Bapa, melainkan lebih merupakan penjabaran tentang seperti apakah arti kata kembali itu. Di satu majalah yang bernama majalah Leadership, seorang pria bercerita tentang perjuangannya selama 10 tahun melawan pornografi. Selama itu ia sangat menderita karena harus menjalani kehidupan ganda. Suatu hari, dalam kengeriannya, ia sadar bahwa ia tak dapat lagi menikmati pemandangan matahari terbenam yang penuh dengan warna-warni atau hembusan lembut angin laut. Pikirannya yang terobsesi oleh hawa nafsu telah menumpulkan penghargaannya terhadap hal-hal yang indah dalam hidup dan merenggut sukacita yang ia dapatkan dari kedekatannya dengan sang istri, dengan keluarganya, dan bahkan dengan Tuhan Yesus. Dari luar ia tampak setia kepada istrinya dan juga kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari mereka. Ia seperti orang-orang yang percaya yang ditegur Yesus dalam kitab Wahyu pasal 2 ini. Yesus berkata kepada mereka, "Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Ayat 4 dan ayat yang kelima. Pria itu tahu apa yang perlu ia lakukan. Ia mengakui dosanya kepada Allah dan kepada istrinya. Meski itu sangat menyakitkan dan janggal,
tetapi mendatangkan sukacita baginya karena ia memperoleh pengampunan dan hubungan yang diperbaharui. Meski menyakitkan, pertobatan dapat memulihkan sukacita yang sejati. Bila kita datang kepada Yesus dan mengaku semua dosa-dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunannya, percayalah, Kristus akan memulihkan hidup kita dan kita pasti dibenarkan oleh kasih Kristus itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita masih menunda-nunda? Kembalilah kepada Tuhan. Ini saatnya, dan jangan saudara untuk menunda-nunda waktu saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan, meminta pemulihan dari Tuhan atas semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di masa lalu kita. Ini saatnya. Jangan menunda lagi. Memang pertobatan adalah luka yang membawa kita kepada pemulihan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kembali kepadamu, mengingatkan kami untuk datang kepada Tuhan. Walaupun dosa kami banyak, tapi Tuhan memanggil kami kembali agar kami diampuni oleh Tuhan dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa untuk membersihkan hidup kami dengan kekuatan kami sendiri, tetapi darah Yesuslah yang memulihkan kami. Darah Yesuslah yang memberi kepada kami kelegaan karena dosa-dosa kami diampuni oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami datang kepadamu. Terimalah kami dengan apa adanya kami saat ini, dan kasih-Mu memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.